Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menonton podcast kita pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman semuanya diberikan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan semua urusannya, dan mendapatkan berkah selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, kita pada kesempatan kali ini sudah bersama dengan guru kita semua, Al-Habib Hamzah Alatos, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang agama Islam atau Islam itu adalah agama fitrah. Nah, pada kesempatan kita pada kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Al-Quran membahas tentang 3 pembahasan yang sangat familiar, yang sering kita dengar dan sering kita jumpai pada keseharian kita. Apa 3 hal tersebut? 3 hal tersebut adalah Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, 3 hal ini teman-teman kita akan sama-sama simak penjelasannya dari guru kita semua, Al-Habib Hamzah Alatos. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan 3 pembahasan hal ini, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan tadi. Begitu juga hadis yang saya yakin teman-teman juga sangat familiar, yaitu hadis Jibril. Nanti kita akan simak juga hadisnya yang insya Allah pada kesempatan kita pada kali ini akan dibacakan oleh kawan kita semua, Syahrul dan juga Akbar. Kepadanya kami persilahkan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Quran Surat An-Nisa ayat 136. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quran Surat Ali Imran ayat 84 sampai 85.
والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Quran Surat Al-Hadid ayat 3-4. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Quran Surat Ghafir ayat 19. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينهما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa podcast Baituna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari kitab atau buku 40 hadis berdasarkan Al-Quran, di mana di hadis yang pertama waktu itu kita sudah membahas tentang bahwasanya Islam adalah agama fitrah. Bagaimana setiap manusia terlahir
di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu, anak ini membesar, tumbuh besar di lingkungan keluarganya, teman-temannya, dan di lingkungan tertentu, maka kemudian tentunya ada yang tetap bisa mempertahankan kesuciannya ini, kefitrahannya ini sampai terus dewasa. Ada juga karena lingkungan tadi, pengaruh lingkungan, kemudian juga pengaruh teman dan berbagai hal, menjadi luntur fitrahnya tersebut, atau bukan luntur, itu tertutup oleh kebiasaan, oleh dosa-dosa, oleh pendidikan dan sebagainya. Allah Maha Rahman Ar-Rahim, yang senantiasa rahmatnya memenuhi alam semesta ini, tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada di dalam kebingungan, dalam kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa, dahulu sejak umat-umat sebelumnya ini, sebelum kita, Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab suci, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan irsyad, bimbingan kepada mereka supaya fitrahnya ini kembali terpelihara seperti itu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada bab sekarang ini, kali ini kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan, atau Islam, iman, dan ihsan. Itu bagaimana diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, membimbing umat manusia agar supaya mereka mengerti dengan benar apa itu iman. Karena memang dulunya manusia itu sudah ditanamkan oleh Allah fitrah untuk beriman kepada Allah, tapi kalau tidak diterangkan seperti apa iman itu, bagaimana maksudnya dengan keimanan tersebut, mereka hanya paling beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, seperti itu. Tapi bagaimana keimanan yang seharusnya, semestinya, ini kemudian diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita dengarkan bagaimana berfirman tentang keimanan, tentang rukun-rukun iman yang biasa kita kenal. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa 136 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian berallah dan Rasulnya. Jadi ketika seorang sudah beriman kepada Allah, diseru lagi imannya di sini harus hanya iman kepada Allah saja, atau bagaimana? Nah, di sini Allah terangkan, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulnya. Umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala ala rasulih, dan juga kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Bukan itu saja, kita diperintahkan untuk beriman, tapi juga wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kita juga diperintahkan untuk beriman dengan kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah mengutus para nabi,
ya, para rasul, dan juga Allah telah menurunkan kitab-kitab suci ya kepada mereka. Yang kita kenal ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Zabur, ada Suhuf ya. Dan juga mungkin ada ya, yang lain-lain ya. Sebagaimana para rasul yang kita kenal, rasul ada 25 ya, nabi dan rasul seperti itu. Ya, dan ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin saja karena yang diterangkan di dalam Al-Qur'an ini rasul-rasul yang ada di sekitar Jazirah Arab. Tapi kan manusia menyebar ya ke berbagai daerah seperti itu. Ada di Indonesia, ada di Cina, ada di Amerika dan sebagainya. Mungkin dahulu juga ada rasul-rasul yang diutus ya kepada mereka, karena mengutus rasul ini bagian dari rahmat Allah. Dan ini pun disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepada engkau. Itu ceritakan dalam Al-Qur'an, nama-nama mereka disebutkan. Ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan. Oleh karena itu kalau kita lagi belajar tentang keimanan, seringkan disebut jumlah nabi ada berapa, jumlah rasul ada berapa, seperti itu. Banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa ini kita harus beriman kepada rasulnya dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kita beriman, arti kita meyakini ada kitab yang lain yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa diperlukan di sini di keimanan? Supaya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Rahim kepada hamba-hambanya ya. Dahulu sebelum tentunya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah mengutus para rasul, para nabi ya, menurunkan kitab-kitab suci. Yaitu karena mereka ini memerlukan bimbingan. Tapi tentunya itu ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai Nabi terakhir, otomatis juga sebagai Rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, maka kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad adalah bukan ya, ayah dari orang laki-laki di antara kalian. Ya, karena dulu Rasulullah SAW dipanggil sebagai ayah dari Zaid bin Thabit gitu ya. Nah, itu ditegaskan bahwasanya Rasulullah ya, bukanlah ayah dari orang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah. Maka Muhammadun Muhammad ini bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Jadi maksudnya di sini tidak ada lagi nabi dan rasul diutus setelah Nabi kita Muhammad SAW. Karena ya, risalah Nabi kita Muhammad SAW tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang mereka diutus untuk waktu tertentu, untuk kabilah tertentu, untuk wilayah tertentu. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus ya sampai akhir zaman. Ya, dan diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau ya Rasulullah, ya Muhammad ya, melainkan untuk kaffatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Jadi risalah Nabi kita Muhammad SAW ya sampai akhir zaman dan untuk seluruh bangsa ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW dan juga kita kaum mukminin diperintahkan untuk beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan juga untuk beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada beliau, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau. Beriman di sini bukan berarti kita harus mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Tidak. Ya. Artinya kita percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab suci tersebut. Akan tetapi yang jadi pedoman bagi kita adalah tetap kitab Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian Allah tegaskan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, ya, kufur tidak beriman, ya, kepada siapa? Kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, ya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Yang kufur artinya nggak percaya kepada ini, maka Allah katakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia berarti telah tersesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Lihat disebutkan tadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir. Kalau kita sering pelajari kan, dan juga di hadis Jibril tadi yang dibacakan, ya kan, rukun iman itu ada 6, ya, iman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, terus ada wa bil qada'i, ya, khairihi wa syarri, iman kepada qada dan qadar. Di dalam Al-Qur'an tidak sebutkan, ya, masalah takdir, ya, qada, digabungkan dengan yang ini, tapi disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain secara terpisah, ya, karena juga pemahamannya Allah ingin agar supaya kita mengerti sebenarnya apa itu makna takdir, ya, dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang secara terpisah. Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini menerangkan bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana, ya, tentang dirinya kepada kita. Allah memperkenalkan dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim, ya, menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita sering sebut dengan sifat-sifatnya, tapi Allah sebenarnya menyebutnya dengan asma-Nya. Seperti bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan? Yang sering kita menghafal dengan Asmaul Husna, itu sebenarnya adalah sifat-sifat, ya, nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Qulid Allah awid ar-Rahman, serulah nama Allah dan serulah ar-Rahman. Ini, ya, merupakan nama Allah, ya. Allah itu adalah nama bagi pencipta kita, pencipta alam semesta kita, yang Allah memberikan nama dengan nama Allah, dan juga Allah sebagai Ar-Rahman. Ini disebutkan dalam surah Thaha. Allah perkenalkan dirinya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa nama Allah itu adalah namanya adalah Allah, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat, ya, untuk mengingat aku. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain seperti yang sering kita baca,
huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dalam ayat kursi, itu menceritakan tentang asma Allah, ya, tentang dirinya, bagaimana Allah maha hidup, al-qayyum, maha berdiri sendiri, ya, la ta'khudhuhu sinatun dan seterusnya, wala naum. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, yang seperti itu. Itu semuanya ayat-ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak diterangkan dalam Al-Qur'an. Para ulama, ya, juga sudah menyebutkan, merangkan suka di dalam kitab-kitab, ya, tentang tauhid, ya, misalnya seperti yang disebutkan dengan sifat 20 gitu, ya. Sebenarnya kalau Al-Qur'an nggak menyebutkan sifat, ya, tapi yang lebih tepat adalah asma, ya. Kalau sifat biasanya itu membatasi, ya, tapi sebenarnya bagi Allah itu memiliki asma, ya. Justru sifat itulah yang disebutkan oleh orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu Allah menyebutkan wa subhanallahi amma yasifun. Allah maha suci dari apa yang mereka sifati, karena mereka sering mensifati Allah dengan sesuatu, ya, yang buruk seperti itu. Dengan sesuatu yang memiliki keterbatasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari itu semua. Nah, ini kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Diterangkan dalam hadis bagaimana mereka diciptakan dari cahaya, seperti itu, ya. Khalaqallahul malaikata min nur. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin, bangsa jin, yaitu dari panas api, ya. Dan Allah menciptakan manusia kama yasifuhullah fi kitabih. Allah menciptakan manusia seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Allah ciptakan manusia pertama dari tanah, dan kemudian keturunannya diciptakan min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dan malaikat ini yang kita wajib perintah ini adalah mereka adalah hamba Allah, ya, mukramun, yang dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat Allah ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, dan mereka, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membantah, tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita harus beriman juga kepada para malaikat ini? Karena para malaikat ini, ya, Allah beri tugas-tugas tertentu, ya, terutama sekali bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu melalui para malaikat, ya, melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril.